Halo dulur-dulur, balik lagi di channel Banten Bro. Kali ini kita akan membahas fakta menarik tentang Kabupaten Pandeglang yang jarang diketahui. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan bisa memberikan informasi setiap harinya. Akarsari merupakan kawasan yang terdiri dari 3 gunung yang berada di Kabupaten Pandeglang, yakni Gunung Asupan, Gunung Karang, dan Pulau Sari. Keberadaannya sangat vital tidak hanya bagi Kabupaten Pandeglang, tapi juga untuk Provinsi Banten, karena menjadi sumber resapan air utama untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat. Dari 3 gunung ini, 2 diantaranya merupakan gunung Merapi aktif yang berpotensi meletus kapan saja. Namun, menurut kepercayaan sekitar, gunung aktif yang berada di kabupaten ini dijaga oleh para wali. Gunung di Pandeglang sendiri dikelilingi oleh hampir sebagian pesantren salaf, baik di kaki gunung ataupun di perut gunung. Para kiai yang berdomisili di kaki gunung tersebut selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Sejak 1903, pemerintah kolonial Belanda menemukan kandungan batu bara di Bayah, Banten Selatan. Tapi hingga awal 1940-an, temuan itu tak kunjung dieksplorasi hingga militer Jepang tiba pada Maret 1942 demi memenuhi kebutuhan batu bara bagi kegiatan operasional kereta dan kapal-kapal perang mereka. Jepang nekat mengeksplorasi tambang batu bara di Bayah. Untuk memudahkan akses, Jepang membangun jalur kereta dari Saketi sejauh 89 km. Puluhan ribu tenaga kerja Indonesia dikerahkan lewat program Romusa. Dikarenakan banyaknya jatuh korban jiwa Romusa, sehingga jalur-jalur ini disebut jalur maut atau Death Railway. Kota 1000 santri, 1 juta ulama. Banyaknya pesantren di Kabupaten Pandeglang, baik tradisional maupun modern, menjadikan kabupaten ini disebut dengan kota santri. Ada sekitar ribuan pesantren yang tersebar di tiap sudut kampung di Kabupaten Pandeglang, dan banyak ulama besar tersohor yang lahir di tanah ini. Hingga saat ini, sebagian masyarakat Pandeglang masih menghormati peranan ulama sebagai panutannya, atau yang dikultuskan dan memberi manfaat pada daerahnya. Dalam sejarah mencatat setelah Indonesia merdeka, Presiden Banten pertama, Kiai Haji T.B. Ahmad Khotib, menyusun sistem pemerintahan dengan melibatkan para ulama dalam tatanan pemerintahan. Salah satunya Abuya T.B. Abdul Halim, yang menjadi Bupati Pandeglang pertama, memiliki peranan penting dalam politik dan keagamaan di Pandeglang. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil. Spesies ini statusnya sangat kritis. Dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas, 40-50 badak hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang. Karena habitat badak Jawa sekaligus tempat konversinya terletak di Taman Nasional Ujung Kulon, yang secara administratif kewilayahannya masuk Kabupaten Pandeglang, maka sematan kota badak bagi Pandeglang adalah bagian dari kekhasan daerah. Sedikitnya ada 5 peninggalan sejarah yang menjadi bukti adanya peradaban zaman dahulu di Kabupaten Pandeglang, mulai dari situs Batu Goong, situs Cihunjuran, situs Batu Ranjang, situs Batu Tongtrong, dan situs Batu Quran. Situs ini menjadikan Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu wisata sejarah yang sering dikunjungi wisatawan. Kabupaten Pandeglang dianugerahi bentangan alam yang berupa pegunungan, pedesaan pesisir, dan perkotaan. Banyak sekali destinasi wisata di kabupaten ini.